bioteknologi pangan yang berjudul Kimchi Selada. Penanggung jawab ada Nur Fatiasara Anissa dan saya sendiri Hera Iyadatul Faujiah. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan kimchi selada ini. Yang pertama, cuci terlebih dahulu selada dan timunnya, lalu timun dibagi menjadi 2 potong. Kemudian, buat irisan di bagian tengah timun, jangan membuat irisan terlalu dalam agar sayuran tidak terputus. Lalu celupkan selada ke dalam baskom besar berisi air agar basah. Taburkan garam di antara daun dengan mengangkat setiap daun helai per helainya. Gunakan lebih banyak garam pada bagian batang dan daun yang lebih tebal. Lalu masukkan ke dalam kulkas dan diamkan sayuran selama 2 jam. Balik sayuran setiap 30 menit agar asinnya merata. Selain itu, dapat juga menyendokkan air asin dari dasar baskom ke atas selada jika dirasa perlu. Setelah 2 jam, cuci bagian selada beberapa kali dengan air dingin mengalir. Pada proses pencucian, lakukan dengan baik agar menghilangkan garam dan juga kotoran. Saat mencuci selada, pisahkan daun dari pangkalnya dan taruh di saringan di atas baskom sehingga bisa kering dengan baik. Lalu campurkan semua bahan bumbu dan rempah untuk membuat pasta kimchinya, lalu aduk hingga merata. Yang terakhir, oleskan pasta kimchi tersebut kepada setiap helai daun dan oleskan juga pada timun. Jika sudah, masukkan ke dalam toples yang kedap udara. Simpan selama minimum 2 malam di suhu ruang. Bioteknologi dari bidang kesehatan dengan judul hand sanitizer dari daun sirih. Penanggung jawabnya yaitu dengan saya sendiri, Hesti Fitri Dewi, dan rekan saya yaitu Nabila Lutfia Azahra. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan hand sanitizer dari daun sirih. Yang pertama adalah cuci 50 gram daun sirih hingga bersih, lalu keringkan daun sirih dengan cara diangin-anginkan. Setelah dipastikan kering dan bersih, potong daun sirih tersebut menjadi kecil-kecil. Lalu tuang 50 gram daun yang telah dipotong kecil-kecil tersebut ke dalam panci yang berisi 200 ml air panas. Setelah selesai, ambil panci lain yang lebih besar. Isi panci tersebut dengan air yang dingin. Masukkan panci yang berisi rendaman daun sirih ke dalam panci yang lebih besar, lalu rebus daun sirih dengan cara seperti ditim gunakan api kecil. Panaskan hingga 90 derajat Celcius. Setelah selesai, diamkan dan tunggu hingga 30 menit. Setelah dingin, lalu saring rendaman daun sirih ke dalam gelas ukur. Tuangkan air daun sirih hingga mencapai 15%. Tambahkan 8 ml air jeruk nipis dan air secukupnya lalu diaduk. Setelah itu tuangkan ke dalam botol spray dan hand sanitizer daun sirih pun siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asbia Ramdan dan juga Anggana Raras, kami dari kelompok 3. Rencana produk bioteknologi pertanian, pupuk organik cair, limbah cangkang telur, dan Ajinomoto. Langkah pembuatannya yaitu limbah cangkang telur yang akan dibuat pupuk terlebih dahulu dikumpulkan sebanyak 1 kg. Limbah cangkang telur yang telah dikumpulkan kemudian dicuci, dikeringkan di bawah terik matahari dan dihaluskan dengan menggunakan lempang dan anu sampai halus. Setelah cangkang telur dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah berupa ember sedang yang berisi air sebanyak 3 liter. Jumlah limbah 28 cangkang telur yang dimasukkan sebanyak 1 kg dan Ajinomoto sebanyak 100 gram. Ukuran larutan E4 sebanyak 150 ml, kemudian masukkan ke dalam ember dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Setelah selesai diaduk, tutup ember dengan kain yang jarang untuk difermentasi selama 2 minggu. Setelah fermentasi selesai, langkah selanjutnya adalah saring pupuk organik limbah cangkang telur dan Ajinomoto untuk memisahkan limbah padat dan cair. Yang diambil adalah limbah cair, kemudian dimasukkan ke dalam botol menggunakan corong sesuai dengan konsentrasi yang digunakan untuk diaplikasikan ke tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julani Rohmah. Saya perwakilan dari kelompok 3, yang dimana saya akan memaparkan tentang perencanaan produk dari bioteknologi di bidang lingkungan dengan judul pemanfaatan kulit nanas sebagai ekoenzim. PIC dari perencanaan produk ini sendiri adalah saya sendiri dan dibantu oleh teman saya yang bernama Itra Amandani. Pada slide 5 menjelaskan tentang langkah pembuatan. Langkah pertama yaitu kulit nanas yang telah matang dikupas, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah atau ember. Lalu langkah kedua, kulit nanas yang telah dikumpulkan kemudian ditumbuk atau juga dapat dipotong kecil-kecil dan atau bisa dicincang. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah penampungan atau ember yang telah berisi 5 liter air gula. Perbandingan gula 1 kilo dengan air 5 liter, air cucian beras atau M4. Selanjutnya diaduk-aduk hingga tercampur merata bersama dan ditutup atau disimpan selama kurang lebih 1 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bioteknologi akan menyampaikan materi tentang produk bioteknologi energi, briket dari daun kering. Di sini kami akan menjelaskan tentang bioteknologi energi dengan PIK, Lutfia, Koko, dan juga dengan saya sendiri, Ayu Ristina Putri, dari kelompok 3. Selanjutnya ada membuat briket dari daun kering. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan briket dari daun kering ini. Yang pertama,
Ada penyiapan bahan baku. Bahan baku yang disiapkan adalah sampah daun kering dikumpulkan dan dibersihkan dari material-material yang tidak berguna. Yang kedua, proses karbonisasi, yaitu bahan baku sampah kering yang tadi dikarbonisasi di dalam tungku pembakar sampah daun hingga jadi arang yang ditandai dengan keluarnya asap dari atas pembakaran. Sampah daun dalam tungku pembakaran akan menyusut seiring dengan terjadinya pengarangan dan segera dinginkan. Yang ketiga, ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran bahan dilakukan dengan menggunakan tumbukan batu atau lumpang. Hasil pengecilan bahan kemudian diayak. Yang keempat, pembuatan adonan briket. Panaskan tepung tapioka hingga menjadi bubur lem. Sebagai pengikat, campurkan arang halus dengan bubur lem tepung tapioka dengan perbandingan ideal 2 kg bubur tapioka dengan 10 kg arang halus, kelipatan perbandingannya sampai merata. Nah, selanjutnya, percetakan briket. Adonan briket yang telah tercampur dengan pengikat dimasukkan ke dalam cetakan. Yang keenam, keringkan briket basah dengan menjemurnya di bawah sinar matahari, lalu panaskan dalam tungku pangring oven. Dan langkah yang terakhir yaitu, setelah kering, simpan briket sampah dan siap untuk digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.